Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian At-Thayyibin rahimakumullah. Seperti biasanya pengajian pada siang hari ini susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya sambutan dari Sabul Bait, kemudian sambutan dari Ketua Jamaah At-Thayyibin, kemudian tausiah, dilanjutkan lain-lain, dan acara yang terakhir adalah penutup. Monggo untuk acara yang pertama kita buka dengan mulai kitab Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait. Kami persilakan kepada Bapak Haji Dumono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kami dari Ahlul Bait mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya walaupun mau hujan, tapi sudah diusahakan. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Kami mengucapkan sangat banyak terima kasih. Dan semoga nanti dalam pengajian ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Luqman. Semoga nanti apa yang diberikan oleh Ustadz Luqman bisa kita laksanakan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam menyediakan tempat dan juga apalah kadarnya. Mungkin minuman dan sebagainya, monggo nanti untuk dipun unjuk, dipun dahar ganti sak sekejanipun. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga dari keluarga kami mungkin dalam menerima kerawuhan panjenengan sedoyo. Itu saya kira mungkin itu sambutan saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami dalam tutur kata kami mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahannya, dan kita ucapkan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambutan yang berikutnya dari Ketua Jamaah kita, Bapak Haji Kano Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karena nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kelonggaran, sehingga pada hari ini kita bersama-sama seger waras gitu, saged menghadiri undangan dari pengurus pengajian rutin di dalamnya Pak Dumono. Nek noto prajan nonton niku nek Dumono niku dadi napa? Pak Dumanan. Niki wau disebut gubuk. Dalem Dumanan. Lah kok gubuke gedhe ngeten niki, terus nek omah terus pundi? Gimana? Sampai kalau gerayak-gerayak ini ke Pak Dumono niki nopo? Dan niku. Yang terhormat Pak Ustadz Luqman Hakim, Ustadz kita, Ustadz abadi kita ini, dari sejak kita manasik sampai hari ini masih setia menemani kita. Yang terhormat Pak Haji Dumono, Bapak Ibu sekalian jamaah At-Thayyibin. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, masih diberi kesempatan. Tadi tak hitung-hitung jamaahnya
kakung niku siapa saja tak eling-eling kula. Hari ini Istiqomah. daftar hadirnya wonten dari? Wonten, Pak. Oh, wonten. Oh, mohon maaf saya sebenarnya pengen banget datang pagi. Muter. Aduh. Dan mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian, saya tadi berangan-angan mau berangkat pagi mampir Polda ngeprint materi pengajian. Ternyata di perjalanan niku, waduh lah kok mau jam 10 nih. Nah kita mampir Babarsari terus bablas mriki. Jadi ngapunten lain kali, Pak Ustadz lain kali dijabri ke saya supaya saya begitu dapat gitu langsung kelingan di print. Ini ku namung alasan. Ngapunten karena kemarin teman-teman pensiunnya Bu Karno juga di rumah sehingga kita cuman bertiga. Ini ku alasan-alasan mawon. Termasuk Bapak Ibu sekalian ngapunten niki mabitnya kok dereng juga Pak Marto niku. Malah pun mulai Jawa malih nanti coba kita ini kan. Baik, ingkang jamaah kakung niku yang hadir 6, 7 dengan Pak Ustadz, 7 dengan tuan rumah. Sebenarnya berapa sih Pak Mudakto, bapak-bapaknya itu? 20 yang nanti, Pak. 20 ya? Sama Ibu. Pak Pri pamit ke saya, Okay. keluar kota. Pak Wanto masrah ke nganten, Pak Pri pamit nih. Pak Edi pamit. Pak Pri pamit. Kula niku seneng hari ini niku, gitu. Kopiah sama baju niki, baju haji 2017. Gitu, begitu dipakai tetap ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nanti Pak Subi foto hari ini kita akan foto, terus nanti disandingkan dengan foto di 2017. Ya. Disandingkan gitu. 5 tahun itu perubahannya seperti apa, gitu. Ternyata pun jekitut. Alhamdulillah kita masih bisa pakai baju ini, Bapak Ibu sekalian. Ini baju kebanggaan kita ini. Terus saya anyar-anyar sedaya. Lebih baik kita sering-sering pakai baju ini ketika ngaji, supaya hati kita ini rumangsa ya Allah. Ngoten nggih. Saya kira itu buat nonton hal-hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti jadi nanti kita langsung dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Luqman Hakim. Mudah-mudahan nambah ademnya hati kita. Jadi tidak hanya ademnya kantor KUA-nya dengan gitarannya Pak Ustadz Luqman, tapi tausiahnya Pak Luqman juga membuat adem hati kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, kita lanjutkan acara kita pada siang hari ini, dan khutbahnya kami serahkan sebelumnya pada Bapak Haji Luqman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua pengajian kita, Bapak Haji Karno Anggoro, Sarjana Hukum, yang didampingi oleh Kepala
Taman Budaya Yogyakarta. Yaitu Ibu Hajah Titut Purwiyati Karno. Niki sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan beliau. Syukurane dereng lho. Loh, jadi ditagih syukurane toh. Semoga barokah. Yang kita hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak dan Ibu Haji Dumono. Ini satu-satunya kawan kita yang setiap kali ada pembagian pasti keduman. Ya. Ya, setiap kali ada pembagian Dumono. Pak Haji Dumono. Yang berkenan ngunduh sekaligus menyediakan hidangan dan perlengkapannya. Semoga yang diberikan kepada kita berupa fasilitas tempat dan hidangan ini mendapatkan ganti yang lebih baik, yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Sohibul Bait. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, jamaah pengajian At-Thayyibin, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Ini semboyan kita sebelum ke Tanah Suci, selama di Tanah Suci, dan sepulang dari Tanah Suci. Ya, pokoknya semua selalu sehat dan semangat. Ada jerapah melompat-lompat. Wah, apa nih? Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sehat. Burung tekukur di tengah sawah. Kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti apa yang diteladankan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi pengajian kita kali ini masih melanjutkan kitab At-Taqriratus Sadidah, bab sholat. Kali ini kita akan memasuki pembahasan babu auqatis sholati, bab tentang waktu-waktu sholat. Materinya sebenarnya sudah saya share di grup, tetapi Pak Mudagdo lupa, Pak Karno nggak sempat. Nah, jadi silahkan membuka HP masing-masing. Nggih, nek kober nek mboten nggih mirengke kemawon. Ya. Babu auqatis sholati, bab waktu-waktu sholat. As-sholawatu, adapun sholat-sholat, al-maktubatu, yang diwajibkan, khomsun, ada 5. Seperti yang panjenengan laksanakan seperti ini, ya, sudah sejak sholat itu disyariatkan sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti,
tidak ada perubahan. Sholat wajib itu ada 5. Kalau nanti ada yang reko-reko mengadakan revisi sholat wajib, jangan diikuti ya. Jadi sholat wajib kita itu tidak akan direvisi. As-sholawatul maktubatu khamsun. Sholat wajib itu ada 5. Wahia, yaitu adzuhru, zuhur, wal asru, dan asar, wal maghribu, dan maghrib, wal isya'u, dan isya, wal fajru, dan subuh ya. Jadi sholat subuh itu di dalam bahasa Arab atau bahasa fikih atau bahasa hadis itu disebut juga dengan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh ya. Kalau sholat sunat fajar apa? Kadang ada yang bertanya begitu. Sholat sunat fajar itu ya sholat sunat qobliyah subuh. Berarti sudah masuk waktu subuh, sudah adzan subuh, kemudian sholat sunah qobliyah subuh 2 rakaat, itulah sholat sunat fajar. Pahalanya seperti pahala seluas langit dan bumi. Itu sholat sunat fajar atau sholat sunah qobliyah subuh. Karena ada yang salah paham, sholat fajar itu sebelum subuh. Enggak, setelah masuk waktu subuh, setelah adzan subuh, itulah sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau sebelum subuh apa? Ya sholat lail, sholat tahajud. Wa qad jama'ahallahu, dan telah mengumpulkannya Allah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi hatainil ayataini, di dalam 2 ayat berikut ini. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, fa subhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa khina tudhirun. Itu adalah surat Ar-Rum ayat 17 dan 18. Fa subhanallahi, maka sucikanlah Allah, khina tumsuna, dikala kalian berada di waktu petang, wahina tusbihun, dan dikala kalian berada di waktu subuh. Maka sucikanlah Allah itu pengertiannya adalah sholat ya. Ini adalah perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahul hamdu, dan baginya lah segala puji, fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi, wa asyiyan, pada waktu petang hari, wa khina tudhirun, dan pada waktu zuhur. Ini adalah dalilnya perintah sholat. Wa qala ta'ala, dan berkata lagi Allah Ta'ala, aqimis sholata, dirikanlah sholat, liduluki syamsi, sedari tergelincirnya matahari, ila ghosakil laili, sampai
gelapnya malam, wa qur'anal fajri, dan kerjakanlah sholat subuh. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya sholat subuh itu, kana, adalah sholat subuh itu, masyhudan, disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini terdapat pada surat Al-Isra, ayatnya 78. Ini adalah perintah sholat yang ada di dalam Al-Quran. Aksamu awqatis sholati, pembagian waktu-waktu sholat. Yang qasimu, dibagi waktu kulli sholatin, waktu setiap sholat, ila awqati, kepada waktu-waktu, sittatin, 6. Waktu sholat itu terbagi menjadi 6. Wahia, adapun waktu-waktu sholat itu, 1. Waktu fadilatin, yaitu waktu fadilah. Jadi waktu sholat itu terbagi menjadi 6 pembagian, 6 kategori. Yang pertama adalah waktu fadilah, waktu utama. Cara Inggrisnya prime time. Nah, menika waktu utama. Yang pertama itu waktu fadilah. Maksudnya idza sholal insanu, ketika seseorang sholat, fi hadal waktu, di dalam waktu ini, hasola ala fadilati, dapat mencapai keutamaan awalil waktu, awal waktu. Barang siapa yang sholat pada waktu fadilah ini, maka dia akan dapat mencapai keutamaan awal waktu. Wa yakunu dzalika, yang demikian ini dapat terjadi atau dapat dicapai bil istigholi bi asbabi sholati, dengan melakukan beberapa sabab-sabab sholat. Sabab itu di dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan menjadi sebab. Min duhulil wakti, sejak dari masuknya waktu sholat, tsummal mubadaroh bis sholat, kemudian bersegera mengerjakan sholat. Wa asbabus sholati, adapun sebab-sebab sholat, ka ijabatil muadzini, seperti menjawab seruan muadzin. Wat toharoti, dan bersuci. Wasatril aurati, dan menutup aurat. Wantidhoril jamaati, dan menunggu saat sholat berjamaah. Wanahwihi, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu itu mengerjakan sholat pada waktu fadilah itu ketentuannya bagaimana? Kita disebut sholat pada waktu fadilah itu ketentuannya bagaimana? Yaitu kalau seseorang itu sudah melaksanakan sabab-sabab sholat, begitu masuknya waktu sholat. Apa? Dalam kitab ini, ka ijabatil muadzini, menjawab seruan muadzin. Ada seruan adzan, panjenengan menjawab, oh berarti dia sudah masuk waktu fadilah, itu sudah dapat fadilahnya waktu utama. Kemudian wat toharoti, sudah bersuci, sudah wudhu. Begitu masjid adzan, ya panjenengan sudah dalam keadaan bersuci. Wasatril aurati, sudah menutup aurat, ya. Yang putri sudah memakai mukena, yang kakung sudah memakai sarung atau
celana panjang. Nah, sudah berpakaian yang menutup aurat. Wantidhoril jamaati, sudah menunggu pelaksanaan berjamaah, ya sudah duduk manis di masjid. Nah, dia itu yang mendapat waktu utama. Neng nek begitu adzan berkumandang kok isih katokan cekak. Nggih. Nah, isih hadus. Isih tenguk-tenguk ning omah, isih nonton TV, isih nyapu. Nah, itu dia enggak masuk ya, enggak masuk mendapat fadilahnya waktu utama. Nah, gitu loh ya. Niki cetone ngoten niku teng kitab menika. Siapa toh yang dapat fadilahnya waktu utama itu? Yaitu orang yang melaksanakan sabab sholat. Sabab sholat ki apa toh? Contone kaijabatil muadzini. Ini kula bareli meneh. Menjawab seruan muadzin, menjawab adzan. Wa toharoti, wis bersuci, sudah wudu. Wasatril aurati, wis menutup aurat. Wantidhoril jamaati, sudah duduk manis di masjid menunggu waktu berjamaah. Itu yang mendapat keutamaan sholat berjamaah. Cetha nggih Bapak Ibu. Nah, menika. Ya. Saderenge adzan kudu mun siap nggih. Nah, saderenge adzan kudu wis siap. Jadi dimenke tenan salate niku nggih. Ya. Dadi nek nggih nek awake dhewe wayah adzan kok kados kala wau nggih, isih santai. Isih santai nggih. Isih kukut-kukut lebar dodolan. Nah niku ora entuk fadilah waktu utama. Ya, jadi pembagian waktu sholat itu satu waktu fadilah, waktu utama, prime time. Wah, jenenge waktu utama niku nek tenggen TV, prime time niku iklane paling larang. Iklane paling larang. Nggih. Atusan juta. Sinten sing ngertos tarif iklan TV selama sekian detik dalam waktu utama niku ratusan juta Bapak Ibu. Ratusan juta. Yang kedua, waktu ikhtiarin, yaitu waktu ikhtiar. Ai maksudnya ikhtaros syari'u antusolla sholatu fi hadal wakti. Ikhtaros syari'u, syarak telah memilih antusolla untuk mengerjakan sholat. As-sholatu yaitu sholat fi hadal wakti, pada waktu ini. Ilam tusolla fi waktil fadilati, jikalau tidak mengerjakan sholat pada waktu fadilah. Jadi nek jenengan melewatkan waktu adzan, melewatkan menunggu jamaah, niku jenengan sholatnya tidak pada waktu utama, tidak meraih keutamaan waktu fadilah, tapi panjenengan kategorinya sudah masuk ke waktu ikhtiar. Nah, niku waktu ikhtiar. Nah, ini biar kita paham, oh ternyata begitu ya. Jadi yang namanya waktu fadilah itu sing jan adzan wis nyenuk ning masjid. Wis nyenuk ning masjid. Jadi nek neng melewatkan waktu itu, walaupun kita 5 menit setelah adzan berkumandang terus awake dhewe salat ning wis bubaran, ya enggak, kita enggak dapat waktu fadilah. Itu sudah masuk waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz. Ya. Jawaz itu boleh. Ya. Ai maksudnya ya juzu, dibolehkan antu akhoros sholatu, untuk mengakhirkan sholat ila hadal wakti, sampai waktu ini. Wakot yakunu bikarohatin, waktu jawaz itu ada yang karoha, ada yang makruh, au biduni karohatin, atau bukan yang makruh. Nanti pembahasannya pada masing-masing sholat itu ada waktu jawaz yang makruh, ada juga yang tidak makruh. Nah, jadi waktu jawaz itu waktu yang diperbolehkan bagi kita untuk mengerjakan sholat. Umpamane sakniki ngasare jam
3 menit. Anu nggih, jam 15 lebih 3 menit umpamane nggih. 15 lebih 3 menit. Nah, itu nek kira-kira jenengan salate niku jam 3 kurang 5 menit. Niku masih di waktu jawas ya. Waktu boleh. Nah, jenengan turun lagi levelnya. Oh, ini derajatnya di waktu boleh ya. Waktu jawas. Nah, gitu. Duhur nih, mboten maksudnya ngeten. Duhur niku rak Asar. batese ngasar. Ngasare rak jam 3 punjul 3 menit. Jenengan kok le salat duhur kok jam 3 kurang 5. Nggih. Ah, ngoten nggih. Wong le jelaske kurang ora nganggo duhur nggih. Nggih, ngasare rak saiki jam 3 punjul 3 menit. Lah jenengan dereng salat duhur. Terus jenengan le salat duhur jam 3 kurang 5 menit. Nggih, wong salate kira-kira 3 menit rampung. Terakhir ketabrak adzan. Nah, itu nanti ada lagi, ada kategori waktu lagi. Niku rak jenengan duwe wektu 8 menit nek mengerjakan jam 3 kurang 5 niku. Tak kira-kira wis rampung to ya? 8 menit dienggo petang rekaan niku. Nggih, wong wis apal kok arep ngebut ya iso kok. Nah, niku. Dan jenengan nek mengakhirkan menika sampai sebelum habisnya waktu, itu panjenengan mengerjakan di waktu jawas. Yeah. Yang keempat adalah waktu hormatin, yaitu waktu yang haram. Bahasa kita haram, kita lebih akrab menyebut haram. Waktu haram. Ai maksudnya yahrumu takhiru sholati, diharamkan mengakhirkan sholat ila hadal wakti, sampai ke kategori waktu ini, li'annahu, disebabkan sayaqa'u, akan jatuh juz'um minha, sebagian dari pelaksanaan sholat khorijal wakti, keluar dari waktunya. Ini yang dimaksud Pak Ketua tadi. Ya, durung nganti rampung, wis adzan ngasar ya. Salat duhure di keri-keri, durung nganti rampung salat sudah nabrak ngasar, sudah masuk waktu asar. Menika panjenengan mengerjakan salat pada waktu haram, ya, jenengan kategorinya haram. Nggih. Niku waktu haram. Ya, jadi diharamkan untuk mengakhirkan sholat ila hadal waktu, sampai ke waktu ini. Ya, wong durung sholat duhur, ngasare jam 3 punjul 3, kok jam 3 lagi sholat, lagi entuk 3 rakaat, adzan ngasar. Nah, berarti panjenengan sholat pada waktu haram. Yang kelima, waktu udrin, yaitu waktu udzur. Ai, yaitu maksudnya ya juzu, dibolehkan antusollas sholatu, untuk mengerjakan sholat fi hadzal wakti, di dalam waktu ini, lil udhri, karena adanya udzur, adanya halangan. Apa itu? Ka udhuri safari, seperti udzur bepergian, wal marodi, dan sakit. Yeah. Jadi kalau waktu udzur itu diperbolehkan bagi orang yang mempunyai udzur atau halangan, yaitu bepergian atau sakit. Malah kalau bepergian boleh kita melakukan jamak qashar. Yang kelima, waktu udzur, ya Bapak Ibu. Yang keenam, waktu daruratin, yaitu waktu darurat. Darurat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi darurat. Wa huwa akhirul wakti, waktu darurat itu adalah akhir waktu, idza zalal mani'u, ketika
sudah hilang pencegah sholat. Apa itu? Kahaidin, seperti haid, wa nahwihi, dan sebagainya. Wa qad baqiya minal wakti, sedangkan waktu yang tersisa qadru takbiratil ikhrami, hanya sekedar cukup untuk melakukan takbiratul ikhram, au aksara, atau lebih sedikit. Nah, jadi bagi kaum wanita yang menstruasi, ya ini kan masih remaja-remaja ya yang masih menstruasi, itu seandainya menstruasinya sudah selesai, ya misalnya tadi waktu duhur, kok masih ada waktu untuk sholat duhur, panjenengan tetap wajib untuk sholat duhur. Ini umpamanya singgo contoh sholat duhur, ya. Panjenengan selesai menstruasi, sudah selesai mandi besar, kok masih ada waktu untuk sholat duhur, panjenengan berkewajiban mengerjakan sholat duhur. Waqat baqiya minal wakti, walaupun waktu yang tersisa itu qadru takbiratul ikhrami, sekedar cukup untuk takbiratul ikhram, ya. Ngasare jam 3 punjul 3 menit umpamane. Lah kok jam 3 punjul 2 menit, punjul 15 detik, ya. Ya kok sudah selesai, sudah siap untuk sholat, panjenengan masih sudah berkewajiban sholat duhur. Allahu Akbar, terus krungu adzan ngasar, nah sudah lanjut sholatnya. Menika adalah waktu darurat. Jadi pembagian waktu sholat itu Bapak Ibu ada 6 pembagian tadi. Nah, jadi sekarang kita memahami dan insya Allah bisa lebih menghargai waktu sholat. Oh, nek arep golek fadilah, arep golek waktu utama, arep golek prime time ki syaratnya ngono kuwi to. Ya. Nah, begitu. Seperti ketika dulu di tanah suci, ya. Insya Allah semua dapat waktu fadilah, ya. Ning mulih ke tanah suci yo mbuh. Ning ngarani awake dhewe wae rasa ngarani koncone. Nah, itu tadi pembagian waktu. Maka kemudian kita masuk ke pembahasan tiap-tiap waktu sholat. As-sholatul ula, sholat yang pertama, az-zuhru, yaitu sholat duhur. Wasumiyat az-zuhra, disebut duhur, li'annaha dhahiratun, disebabkan karena tampak jelas, fi waktin nahari, pada waktu siang. Duhur, doharo itu artinya tampak jelas, ketok cetok welo-welo, karena pada siang hari. Ning nek zaman saiki wis ora ketok bedane, sebab malam hari juga terang benderang. Tapi secara alami, ya, secara alami ini maksudnya duhur itu pada waktu terang benderang. Wakilah, dan ada yang mengatakan li'annaha tuf'alu, karena sholat duhur itu dikerjakan fi waktu dhohiroti, pada waktu terang benderang, maka disebut sholat duhur. Wakilah, dan ada juga yang mengatakan li'annaha awwalu sholatin, sebab sholat duhur itu adalah sholat yang pertama, doharot, yang tampak, fil islami, di dalam agama Islam. Maksudnya orang Islam itu sholat yang kelihatan pada waktu terang benderang kan duhur, ya, duhur. Nek subuh rak, ya masih gelap, ya masih gelap. Ya. Terus duhur menika karena sholat yang dikerjakan pada waktu terang benderang. Waktuha,
waktunya sholat duhur itu yadkhulu masuknya, nek Jawa nggih manjinge, bizawali syamsi, dari tergelincirnya matahari, wayahruju, dan berakhirnya idza sara dhillu kulli syai'in, ketika bayang-bayang sesuatu benda mislahu, sama dengan bendanya, ghaira dhillil istiwa'i, selain dari bayangan istiwa, fala yuhsabu dhillu al maujudu, maka tidak dihitung bayangan yang maujud indal istiwa'i, pada waktu istiwa. Ya, jadi sholat duhur itu waktunya berakhir, waktunya dimulai ketika matahari sudah tergelincir ke barat. Jadi matahari itu ada waktu saat berada di tengah langit persis. Nah, ketika sudah tergelincir ke barat itulah masuknya waktu duhur. Dan berakhir ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya. Nek jenengan rak mboten nate gatekke sing ngeten iki, nggih. Awake dhewe ra tau gatekke. Karena apa? Karena kita sudah dimudahkan dengan jadwal waktu sholat. Nah, jadwal waktu sholat menika rak sistem hisab, ya. Jadi jenengan nek ajeng sholat wis rasa dadak nginceng matahari, engko ndak malah blereng, nggih. Ini sudah dimudahkan dengan jadwal waktu sholat menika. Malah ono jadwal waktu sholat sepanjang tahun, jadwal waktu sholat abadi. Nah, menika sudah dihitung oleh yang ahli bahwa pada bulan ini tanggal sekian posisi matahari sekian, jadi sholat duhurnya jam sekian. Ya, kita beruntung sudah dihitungkan oleh orang yang ahli. Jadi kalau mau sholat nggak usah nginceng matahari, ya. Tapi kita sudah dibuatkan jadwalnya. Itu adalah sholat duhur. Wazawalu, adapun waktu zawal itu huwa mailu syamsi, yaitu condongnya matahari, anwasati samai, dari tengah-tengah langit. Disebut juga istilahnya kabidis samai, ya, pertengahan langit, bitijahil hurubi, ke arah barat. Jadi yang disebut waktu zawal itu bergesernya matahari dari tengah langit persis bergeser ke arah barat. Ini awake dhewe tidak mendalami ilmu falak, astronomi, kangelan. Mulane wis manut jadwal wae. Wal istiwa'i, adapun waktu istiwa itu bulughu syamsi, sampainya matahari ila wasatis samai, ke tengah-tengah langit. Wa indahu yakunu lil asya'i, dan pada waktu itu segala sesuatu dhillun basyitun, bayangannya merata, yusamma, yang disebut dengan dhillal istiwa'i, bayangan atau bayang-bayang istiwa. Istilah seperti ini harus kita ketahui, tetapi kita sudah dimudahkan oleh orang-orang yang ahli, kita sudah dibuatkan jadwal. Auqati sholati zuhri, waktu pembagian waktu sholat duhur itu sittatun, ada 6. Ya, seperti yang tadi, apa itu? 1, waktu fadilatin, waktu fadilah. Waktu fadilahnya sholat duhur itu kapan? Min awalil waktu, dari sejak awal waktu, dari sejak masuknya waktu. Bi qadril istighali bi asbabis sholati, yang cukup baginya untuk mengerjakan sabab-sabab sholat. Ya, jadi kalau kita kepingin sholat duhur pada waktu fadilah,
Syaratnya ya tadi sudah nyenuk atau duduk manis di masjid, sudah wudhu, sudah mendengar dan menjawab adzan, sudah menutup aurat, ya, kemudian sudah menunggu waktu untuk berjamaah. Itu yang waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiarin, waktu ikhtiar min awalil waktu, dari awal waktu ila ayyabqa qadru ma yasa'u shalah, sampai kepada sisa waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Yang ketiga, waktu jawazin min awalil waktu, sejak dari awal waktu ila ayyabqa qadru ma yasa'u shalah, sampai sisa waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Waktu ikhtiar dan waktu jawaz keterangannya sama. Yang keempat, waktu hurmatin idza lam yabqa minal wakti, apabila tidak tersisa waktu qadru ma yasa'u shalah, qadru ma yasa'u shalah, untuk sekedar mengerjakan sholat. Kalau sampai waktu yang tersisa tidak cukup, nah berarti itu adalah waktu haram. Waktu udrin, waktu udzur yang kelima. Waktu udzurnya sholat duhur itu kapan? Waktul asri kulluhu, yaitu waktu asar keseluruhan. Ya, jadi tadi yang disebut udzur itu misalnya bepergian, misalnya sakit. Ya, waktu udzurnya ya waktu asar keseluruhan itu. Bagi orang yang punya udzur ya boleh mengerjakan sholat pada waktu asar, sholat duhur pada waktu asar. Dan yang keenam adalah waktu daruratin, yaitu waktu darurat, lil haidhi, bagi yang haid, wan nufasai, dan bagi yang nifas, wa ghairihima, dan sebagainya. Idza zalal mani'u, apabila penyebab kedoruratan itu sudah tidak ada, wabaqiya minal wakti, dan tersisa waktu qadru takbiratul ikhrami, sekedar untuk melakukan takbiratul ikhram. Itu adalah waktu darurat. Ya, jadi waktu daruratnya ini bagi yang mempunyai halangan-halangan untuk sholat, sedang menstruasi, sedang nifas, sudah bersih, kemudian sudah bersuci, kok waktunya tinggal sedikit, cuman cukup buat takbir, ya sudah sholat saja, kerjakan sampai dengan selesai. Itu pembahasan mengenai sholat duhur, dan sampai di sini pembahasan kita. Berikutnya insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan sholat-sholat berikutnya dan pembahasan berikutnya. Seperti pertemuan kemarin, nanti tidak semua kita urutkan, kita bahas. Nanti yang kira-kira sangat penting, ya ini semua penting, tapi nanti dipilih yang kira-kira sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Kula nggih sinau ngaten iki, balik dadi kelingan, nek arep golek waktu utama ngono kuwi. Dadi awake dhewe ya kudu iso nek arep menghargai waktu, nek duwe pertemuan ya rampunge sadurunge zuhur. Ngaten nggih. Utawa nek umpamane pertemuane nabrak waktu zuhur ya wis, ayo selake salat sik golek masjid. Ya gitu. Ngaten. Ya mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita bersama, kita bisa lebih mendalami dan menghayati sholat kita, termasuk menghargai waktunya. Ada yang kurang berkenan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.